Jadi gue nggak akan merasa keberatan pada saat ada orang yang komplain, karena sebelum mereka komplain, gue udah komplain diri gue sendiri. Jadi udah evaluasi diri sendiri gitu. Makanya gue nggak keberatan kalau ya udah nggak apa-apa, mau komplain aja. Iya, sama seperti ngelawak, nggak selalu harus lucu kan. Capek tahu. Baca-bacain komen, Bang Sur kok nggak lucu sih Instagramnya? Bang Sur kok story-nya biasa aja? Emang hidup lo maunya lucu terus. Kembali lagi kita di Talkpot bareng Bang Surya Nongol dan Demon Van Friend. Bintang tamu selanjutnya agak bikin bingung. Ya, Beliau ini bisa jadi beberapa orang dalam waktu sekaligus. itu bakat Bang. Itu bakat ya? Itu bakat, Nggak semua orang bisa talenta kayak itu. gitu. Talenta diberi kepada setiap manusia, tidak hanya satu. Dia bisa menjadi banyak hal. Termasuk abang lah. Bisa jadi seorang penyanyi juga bisa, tinggal nggak dikembangin. Bisa jadi pelawak bisa, entrepreneur bisa. Cara ngembanginnya gimana sih? Ya kalau nyanyi ya kursus lah nyanyi. Bukan pakai baking powder. Itu kalau bikin roti Pak, Kan bikin Mbak? roti, bikin roti. Ya, oke. Tapi bintang tamu kita ini, Ya. bakatnya juga dia bentuk dengan sedemikian rupa akhirnya menghasilkan karakter yang luar biasa. Kita langsung panggil aja, inilah dia, Rina Nose. So asik gitu ya masukin. Silakan. Wow, kelihatan kayak anak bibo ya, bentar lagi dia Baru begini. ini gua seumur-umur gua kenal dia jadi bintang tamu hari ini doang nih gua ketemu dia jadi bintang tamu. Biasanya Hari ini doang, jadi Iya. bintang tamu doang. Bintang tamu talk show. Oh, ntar sih bakal bertiga. Oh iya gitu. Bener. Enakan bertiga kali ya? iya. Teh, kan kita sering bahas masalah impersonate waktu kita seprogram bareng Dinet juga. Gak semua orang bisa impersonate kan? Lu setuju gak Iya, bahwa iya, itu iya, adalah iya, iya, gift iya. gitu? Lu Gilang, gue nggak lihat lagi sih yang lain yang bisa segitunya untuk impersonating. Sebenarnya banyak, apalagi sekarang kalau udah ada sosial media, lu bisa lihat loh orang-orang Iya. yang bisa impersonate beberapa orang gitu. Oke. Entah itu mau lip sync, entah itu gayanya aja, Oke. entah itu mau keseluruhannya, ada tau. Ya tapi lu ngulik juga kan, bukan Oh, hanya ngulik. mengandalkan bakat. Dia tuh 2 jam sebelum acara nontonin YouTube. Ya itu 2 jam Hetty Koes nggak cukup Endang ya. gimana. Nggak cukup ya 2 jam ya, Oh ya? nggak bisa. Observasi? Harus observasinya, harus lama dulu. Wow, kalau penyanyi-penyanyi zaman dulu kayak Mak Hetty, otomatis nyari acara-acara TVRI yang zaman Adam dan Hawa itu ya. Adam dan Hawa. Yang album minggu kita Selecta Pop Aneka Ria Safari ya. Bisa jadi kayak gitu, karena lihat misalnya dulu kan kalau nonton video klipnya Bunda Hetty di tahun dulu sama 80-an. sekarang suaranya beda. Iya, dan jogetnya juga beda. Beda. Dulu joget cuma boleh 2 ke kiri, 2 ke kanan. Emang gitu? Begitu. Kayak siapa nih penyanyi Heidi Diana? Sialalalala. Dua. Mana bintangku? Dua. Nggak boleh mengaku. Direkturnya Cuman di satu-satu situ. ya. Oh cuman gitu doang? Iya, nah otomatis kan pengembangan dan sebagainya berarti sangat diteliti ya untuk menjadi seorang. Oh sangat. Karena itu. nggak cuma cara nyanyinya kan, gesturnya, ketawanya, Iya. cara dia Suara. ngomong, suaranya. Wow. Capek nggak sih Teh lu ngerjain gituan? Karena lu sekarang Capek loh. di acara TV lu digali potensi lu di situ banget gitu. Kalau yang bikin capek tuh, kalau kita belum tahu karakternya, diminta mainin itu, persiapannya nggak ada, mepet banget, itu akan capek nyarinya. Oh. Tapi kalau udah sering nih berkali-kali, guanya udah menguasain karakternya. Oh itu mau diminta ngedadak juga bisa. Tapi Oh. kalau yang belum dikuasai karakternya, guanya susah. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua orang bisa impersonate. Bahkan impersonator pun belum tentu bisa menirukan orang lain kalau bahannya nggak cukup. Iya bener. Dan itu tuh ada gini, orang bisa niruin suaranya doang. Atau orang bisa niruin gayanya doang. Tapi untuk yang niruin keseluruhan dari mulai gayanya, suaranya juga, itu lebih susah sebenarnya. Kayak si Gilang tuh, Ya. Gilang juga sama begitu gitu. Jadi kita kalau ngobrol nih, dua-dua itu pada paham gitu. Lu
Jadi misalnya kalau gue akan tahu kalau Gilang kesulitan impersonate ini. Gilang pun akan tahu kalau gue kesulitan impersonate satu tokoh gitu. Karena kita udah paham gitu. Yang paling pertama di impersonate itu siapa kira-kira? Yang paling pertama? Ya. Dulu waktu kecil, dulu kan ada telenovela tuh Maria Mercedes. Ya, Maria Mercedes, Maria Cinta yang Hilang. Maria Cinta yang Hilang, ada Maria Mercedes gitu. Nah, gue tuh suka ngikutin, jadi gue minjem kaset bapak gue rekam suaranya Maria Mercedes. Gue bikin cerita aja sendiri, pakai suara Maria Mercedes, pakai suara anak-anak, pakai suara bapaknya. Dulu sudah seimajinatif itu waktu kecil? Dari kecil, Bo. Berarti kalau Mercedes kan ada Maria de Olmo, masih ada Luis Fernando. Yang gue apa Ferguso. Gitu. Ada Ferguso. Dulu bapaknya siapa sih ya namanya gue lupa. Alfonso. Itu gue ngehnya tuh karena bapaknya kalau ngomong kan dia gini. Kan ada agak-agak gitu kan ya. Maria, apa yang kau lakukan? Gitu. Terus gue waktu kecil tuh imajinasi udah ke situ kok kayaknya enak. Tiba-tiba gue bawa-bawa begitu waktu kecil. Terus bapak gue gini, pas mau nyetel kasetnya kaset Ebit Gade. Iya. Kita masih Maria, kenapa enggak begitu? Dan benar-benar bersih. Gini, kepotong ya ketimpa. Lah ini dipakai tapi nggak marah. Bapak gue malah ketawa gitu. Kok ini anak dari mana kok tiba-tiba begitu? Curiosity-nya ke situ. Ngomongin masalah impersonate, nggak semua tokoh juga bisa di-impersonate, bener nggak? Nggak bisa. Kecuali ya tokoh itu harus shine on, harus tebel banget. Harus yang karakternya bener-bener kuat, terus ada ciri khasnya banget. Kalau yang nggak ada, guanya juga susah mau niruinnya gimana. Yang paling susah siapa selama karir? Yang paling susah, gue yang waktu itu Ayu Ting Ting. Iya. Gue kesulitan tuh, Ayu Ting Ting kesulitan. Lu Cinta Luna masih nyobain tuh sekarang tuh. Terus siapa lagi? Feni Rose. Pernah waktu itu gue diminta jadi Feni Rose, jadi Ayu Ting Ting. Agak repot nih ininya. Karena ada keraguan juga di kitanya, ini orang nangkap gak ya gue impersonating siapa? Kalau Freddie Mercury kan jelas lu berkutang bercelana putih jelas gitu. Dari penampilan udah jelas. Udah jelas gitu. Oh gitu ya. Berarti nggak semua lu. Gak semua bisa impersonate ya. Dan nggak bisa semua dadakan Bang, termasuk juga stand up. Stand up itu kalau kita tahu-tahu, Bang stand up dong, kita langsung, Iya benar nggak bisa kan? Terus gimana? Ini kita gimana? Jadi kayak orang kan kita mesti nyiapin materi dulu kayak gitu, jadi nggak bisa. Pokoknya dadakan diminta langsung aja, tiba-tiba nggak akan. Kecuali bisa. Kita udah hafal orang udah itu, menguasai itu. Yes. Oke. Teh, lu ngelawak dari, lu Api juga kan Teh dulu ya? Iya dulu Api terakhir lu ya? Api 3. Setelah Api 3 masih ada lagi. Api 4. Api 4 terus setelah itu ada lagi. Apa iya? Iya ada. Oh gua ngehnya pas dulu doang. Ya gua taunya. Pokoknya Api 1 tuh kan Sule. Api 1. Iya. Abis itu Api 2 tuh ada kalau nggak salah Kosan namanya. Nah Api 3-nya baru gue Jurnal. Oh iya. Dari waktu itu lo nembang juga, karena lo komedian Sunda juga kan, lo nembang juga, nari juga. Lo sebelumnya emang ada basic itu apa? Belajar? Karena keluarga gue tuh seniman aja gitu semuanya. Ada yang pelukis, bapak gue main drum, mak gue nyanyi, kakek gue main gitar, mamang lo mematung nggak? Ada kakek buyut gue. Aki Basar namanya, pelukis gitu. Jadi kayak memang bapak gue suka matung, suka bikin pahat-pahat patung. Bukan lo masuk sanggar atau masuk apa ya namanya kalau di Sunda teh, bukan sanggar apa ya namanya? Ada Lo masuk itu juga? Pernah gue ikutan sanggar tari namanya Parikesit. Sanggar tari Parikesit, dan gue cuman hafal satu-satunya gerakan jaipongan cuman Kembang Tanjung doang sampai sekarang. Kembang Tanjung doang sampai sekarang. Aduh kembang Tanjung tak dung tak dung dung gitu gitu. Wow, soalnya gue Manado, jadi kan. Iya, lo kan ngadape body poco-poco. Iya. Kan kita agak Belanda kan, everything nyanyi-nyanyi, eaten together. Eaten together ya. Nanti kan tinggal Huis Betalen belakangan aja. Huis Betalen apa sih? Siapa yang bayar? Huis Betalen. Huis Betalen. Dangke wel ya. Iya, dangke banyak. Itu Ambon. Iya. Kalau dangke banja Ambon. Pernah ada yang ngerasa tersinggung nggak karena lo impersonate teh? Sejauh ini nggak ada. Senang-senang aja. Ya mereka menilai itu sebagai sebuah kesenian aja gitu. Seni peran kan masuknya. Ada kekhawatiran nggak lu? Ntar gue salah lagi. Salahnya? Iya, ntar lu salah menginterpretasikan orang lagi. Ada kecenderungan itu nggak sih? Selama gue
makanya sebelum mau Impersonate? impersonate itu gue harus bener-bener observasi dulu. Biar nggak ada kesalahan. Kalaupun nanti ada orang nganggapnya yang lain-lain, gue udah bisa tanggung jawab, gue udah bisa menjelaskan semuanya gitu. Si overthinker ini ya. Iya. Ini orang overthinkingnya parah banget. Kalau ngomongin dia nggak bisa A sampai C doang, harus sampai Z. Harus begitu, harus biar jelas. Biar jelas. Karena orang bisa jadi ada yang kesinggung gara-gara nggak jelas, ada Karena yang jadi potongan. karena kepotong, karena apa? Makanya harus dijelasin dari A sampai Z biar ngerti dulu. Kalau udah dijelasin masih kagak ngerti, berarti salahnya bukan di gua. Berarti Tete dari kecil udah suka tampil ya, udah suka. Iya, orang dulu waktu kecil, gua kan kembar nih. Kembar. Kembar cowok, satu lagi. Orang waktu kecil, anak-anak lain tuh kalau disuruh naik panggung pasti nangis. Saudara kembar gue juga disuruh naik panggung nangis. Lah gue nangis karena pengen naik panggung. Kembali. Tapi emang segitunya lu dari kecil? Segitunya. Oh ya? Ini ada acara pembukaan apa dulu di Bandung gitu. Itu pejabat-pejabat yang datang. Acara serius. Gue nangis pengen nyanyi. Pengen nyanyi ke atas panggung? Disuruh dong naik ke atas panggung. Dan Mau nyanyi lagu apa? Cinta. Begitu nyanyi bintang. Nggak nyambung sama. Udah gitu udah turun, Iya. udah seneng, Iya. seneng Udah. anaknya seneng. Fulfill aja gitu ya. Iya udah. Dia dari kecil sih. Jadi ternyata udah dari kecil cita-cita juga pengen jadi penyanyi. Nah sekarang jadi seorang seniman tidak jadi penyanyi, masih pengen ngejar nggak Kak sebagai seorang penyanyi? Kayaknya kalau sekarang tuh udah kewakilin sih sama yang profesi sekarang. Tapi kan lu sempet keluarin Terwakili. single. Iya. Tapi kan gak laku. Ya tapi kan itu the other side of you gitu. Kalau Iya. orang selama ini lihat Rina Nose komedi, ternyata lagunya bagus banget. Silakan dilihat single Rina Nose, judulnya apa? Ada beberapa. Iya banyak lah pokoknya. Ada yang gue duet sama romance-romance gitu. Mansen Munte tuh. Itu judulnya Sensitif. Itu cerita tentang sosial politik lah gitu-gitu. Ya. Itu ada. Kalau yang lagu-lagu gue nya yang dangdut-dangdutan. Ayang Embeb, Maju Mundur Cantik, Move On. Cari dah di YouTube. Ya. Iya maksud gue, lu itu salah satu achievement lu kan, bahwa sesungguhnya lu pengen nyanyi gitu. Iya. Seriously gitu, emang pengen beneran. Emang gue pengen banget jadi penyanyi. Tapi ternyata kalau gue lihat-lihat lagi sekarang ya, penyanyi, wah, Banyak. suaranya, wah, bagus-bagus. Gue gini, untung gue jadi pelawak. Jadi kalaupun suara gue biasa-biasa aja nggak akan dikomplain gitu. Gitu. Ketutup sama pelawaknya ya kan? Kata orang Iyo, Pak ini buat ngisi acara ada pilihannya Raisa, Isyana, sama Rina Nose, ini bapak pilih mana? Isyana, Raisa, Rina Nose. Jomplang tadi. Iya. Gitu. Tapi bener- rata-rata orang kalau off air pasti mintanya gue nyanyi. Oh iya? Misalnya nyanyi 1 jam, durasinya 1 jam, latihannya tuh 6-7 lagu. Begitu udah di panggung tuh 3-4 lagu. Selebihnya udah interaksi sama penonton, ketawa-ketawa gitu. Plus berarti yang MC-nya plus nyanyi ya? Plus Berarti nyanyi. honor juga manajemen pasti kalau mau kan stand up plus MC, berarti nyanyi plus. Kayaknya harus gitu sih nanti. Iya. Emang selama ini enggak ya? Oh, saya MC plus minus biasanya dinilai terus. Iya. Iya. Gitu. Lu tapi masih nervous gak sih Teh? Nervous apa? Mau perform, mau... Oh masih. Kalau mau nyanyi, mau impersonate, apalagi nyanyi impersonate. Ya, nyanyiin orang impersonate. Kayak gue waktu itu berapa kali impersonate Agnes Mo. Oh itu deg-degannya minta ampun. Takut tidak sesuai ekspektasi lu? Iya, dan itu banyak yang begitu. Menurut lu itu nggak se-perfect itu? Iya, jadi kalau gue nonton evaluasi diri sendiri, nggak enakan pas latihan gitu. Iya. Pas live-nya kagak gitu, tapi Iya, pas iya. latihan jauh lebih enak gitu. Oke. Ngomongin masalah pencapaian, satisfying. Lu yang bilang sama gue, Sur, kita tuh nggak bisa memuaskan semua orang. Nggak bisa ya memuaskan semua orang, nggak boleh menuntut semua orang suka sama kita gitu. That's why lu berjalan dengan lu sendiri aja, dengan konten-konten lo yang mungkin kemarin sempat rame dan segala macem.
dari kapan lu punya pemikiran kayak gitu teh? Karena since that day lu bilang sama gua, hidup gua jadi lebih tenang gitu, nggak terlalu ntar gua ini nggak ya, ntar gua gitu nggak ya gitu. Gua overthinking juga orangnya. Ya udah, ya begitu, karena lah kita mau nyanyi, gue mau ngelawak, gue mau nyanyi, gue mau impersonate, pasti aja ada yang ngerasa enggak mirip, enggak ini, ya memang iya. Jadi ya udah emang iya. Jadi gue nggak akan merasa keberatan pada saat ada orang yang komplain, karena sebelum mereka komplain, gue udah komplain diri gue sendiri. Jadi udah evaluasi diri sendiri gitu. Makanya gue nggak keberatan kalau ya udah nggak apa-apa, mau komplain aja. Iya, sama seperti ngelawak, nggak selalu harus lucu kan. Capek tahu. Baca-bacain komen, Bang Sur kok nggak lucu sih Instagramnya? Bang Sur kok story-nya biasa aja? Emang hidup lo pokoknya lucu terus. Sabar. Sabar. Bang. Di ini bergelora hatinya. Iya, bergelora. Punya Iya. 16 kepribadian. Split glass. Lu 16 kepribadian, gue banyak. Oh banyak. Lebih banyak Makin lagi. banyak ya? Lebih banyak lagi. banyak banget. Jam kau Karena lucu tapi kalau kita lucu terus, orang capek loh, ketawa kan capek. Iya. Jadi kalau udah lucu, jeda dulu, kasih Iya, jeda. betul. Biar istirahat dulu, ketawa mulu, capek juga Kan lama-lama. banyak ngeluh, rahang gua sakit nih, rahang Iya gua kan? sakit. Iya Jadi kan? harus ada istirahat. Lama-lama yang harusnya padahal lucu, itu lucu. Tapi karena kita udah capek, akhirnya jadi nggak ketawa. Nggak apa-apa dikasih jeda. Iya. Nggak apa-apa, lo emang nggak lucu kan? Iya. Aslinya. Jadi minder kan gua gini. Iya. Maksudnya kayak gue juga kan aslinya kagak lucu. Lah gue juga sering dikomplain begitu, kok aslinya diem Nah, itu dia, aja sih, kok nggak ekspektasi lucu orang. sih, kok nggak kayak itu gitu. Gua lagi makan pakai tangan. Bang Surya yang lucu dong, pengen gua lempar pakai piring. Sama, Bang. Ada anjing-anjingnya mau. Orang lagi makan. Begitu kan? Aduh, lucu lagi. Bang. Lucu terus. Justru kita semua mayoritas para seniman khususnya dunia lawak tuh berharap tuh jangan selalu kita dianggap lucu. Iya, Apalagi kan? kayak kita nih, kayak Mongol nih, gua ke gereja gitu. Orang kalau ketemu, kok Mas Mongol nggak lucu? Kan kayak lu suruh gua pakai baju badut ke gereja. Maksudnya Iya. kenapa tuntutan seorang pelawak harus lucu? Tapi itu resikonya. Itu apa? Resikonya. Oh, Karena orang image-nya kan kita itu lucu di TV gitu, di sosial media, di TV lucu. Jadi kalau sekalinya nggak lucu tuh mereka merasa ada yang hilang. Iya. Gitu. Karena Ya, kan orang juga ada capeknya ya Teh. lah iya. Iya, kalau kita nggak capek-capek kita disangka narkoba ntar. bisa aja. Nggak enak sama vokalis saya dong. Oh iya benar. Waduh. Berarti nanti. lu lagi menikmati dengan metode lu itu sekarang? Ya, tapi itu lumayan membantu sih. Oh ya? Lu ini kan orangnya pembaca. Lu suka ngebaca, lu suka observe, lu suka tanya sama orang, lu cari info sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang suka bingung sendiri nggak sih metode mana yang akan lu pilih buat hidup lu? Enggak, makin banyak lu nyari, makin terperinci pengetahuan lo. Kan referensi lu banyak banget. Lah iya, justru dari situ kita bisa tahu gitu. Jadi misalnya kayak gue tuh sering nih, misalnya nih sekarang gue lagi cari tentang makanan-makanan yang bagus buat dikonsumsi apa. Ya. Ntar menurut si ini beda sama yang menurut ini, tapi dua-duanya sama-sama pakar kesehatan misalnya, atau yang memang pakar gizi misalnya, tapi beda-beda, yang ini beda, semuanya juga beda-beda. Jadi kan kalau guanya nggak mau mikir pasti udah repot ribet gitu. Tapi Iya. dilihat aja di antara semua pendapat ini mana yang mengerucut ada pendapat yang sama gitu. Oh gitu. Misalnya tentang apanya, misalnya ini berarti Tentang karbonya jangan terlalu banyak misalnya gitu. Oh ternyata apa karbo itu menyebabkan apa? Terus gitu-gitu. Jadi gue nyarinya detail aja karena pengen tahu detail banget gitu. Oh, perkara Boni. makan doang sampai segitu, Bang. Yang sehat lo makanya cari referensi. Bukan yang sehat, yang Nasi murah bisa. campur terus lo. Nasi campur. Yang murah sehat didapat itu enggak ini, Pak. Yang maksudnya makanan sehat itu enggak murah, Pak. Makanan sehat, kata siapa makanan sehat mahal? Kata Mahal. siapa makanan sehat mahal? Mahal. Iya. Tapi kan emang bener. Enggak. Lah kita makan nasi putih dikomplain, katanya mas nasi putih karbo banyak, ini banyak. Terus suruh ganti nasi merah. Iya, temennya kan aja. sekilo beda nasi merah, apalagi yang apa namanya organik. Ya daging, misalkan daging jangan dicampur sama nasi harusnya. Tubuh tuh tetap butuh karbo, Bang. Mau tidak mau ya udah nasi aja, tapi seminggu itu
hanya sekali. Nah itu yang gue lakuin. Oh. Jadi berat gue dari 85 sekarang udah 71. 85 sekarang 71 tuh. Iya, Kayak iya. makanya kenapa gue follow-nya Aderai. Itu Aderai penjelasannya makanan sehat. lebih ilmiah sih kalau dia memang agak harus ngikutin dari awal banget gitu. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Teh. Mudah-mudahan cara berpikir lo bisa menginspirasi orang, terutama ya kita buat berpikir lebih santai lagi, lebih Betul. aman lagi, Lebih rileks lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit meletakkan beban kita untuk dipakai lagi nantinya. Siap. Jangan lupa diet ya teman-teman. Karena takutnya kalau nanti Anda terlalu gemuk seperti saya, kalau jadi setan nggak bisa terbang. Tapi Gak diet, bisa lompat kalau jadi pocong, Iya. berat. diet kan bukan buat kurus. Bukan buat kurus, buat sehat. Buat sehat. Kurus hanya ekstranya aja. Nih. Yoi, janji. Terima kasih Plusnya. banyak. Ya, buat hari ini terima kasih banyak Teh Selina sekali lagi. Thank you. Kasih. Sampai ketemu lagi di Talkpot. Jangan lupa di subscribe. Subscribe.